Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Begitu megahnya. Begitu besar penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di luar sana pemandangan begitu indah. Pantai-pantai, gunung-gunung menjulang tinggi, subhanallah. Tiada menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan diri ini milik siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga kembali kita kirimkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana asbab beliaulah sampai dengan hari ini kita memeluk namanya agama Islam. Allah turunkan Rasulullah ke muka bumi ini membawa Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Insyaallah kali ini kita sama-sama kembali untuk mengingat bagaimana hidup dan mati kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah perjalanan. Tidak semua hamba-hamba Allah pilih untuk hidup, menjalani kehidupan. Sering kita ingat bahwa sebelum kita telah berjanji, sebelum dilahirkan, masih di rahim ibu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan menjalankan perintah Allah. Saat itu kita masih dalam rahim seorang ibu. Alhamdulillah sekarang kita sudah keluar di dunia ini. Allah pun punya ketetapan. Semua Allah ciptakan untuk berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, dan ada hidup, dan ada mati. Pasti dan pasti kita akan semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak akan tertunda sedetik pun, dan tidak akan dimajukan sedetik pun. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan saya angkatkan pada tausiah kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Allah katakan, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Segala sesuatu yang bernyawa di muka bumi ini akan merasakan namanya mati. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Hidup hanya sementara. Akhirat selama-lamanya. Maksud dan tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja. Kita mencari nafkah. Hari-hari kita ke tempat kerja kita, yang pegawai ke kantornya, yang para pedagang pergi ke pasar, pergi tempat jualannya, anak sekolah pergi menuntut ilmu, dan sebagainya dan lain sebagainya. Kita mencari harta untuk keperluan saja. Allah tidak melarang kita untuk mencari nafkah. Tetapi kembali lagi tujuan Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mau sekarang, mau nanti. Bapak, Mbak duluan baru saya, atau Mbak duluan atau saya belakangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibaratnya sebuah arisan. Kita pasti dan pasti akan mendapatkan namanya kematian. Dan saat itu pula kita tidak akan kembali ke bumi ini. Jangan sampai saat ini kita anggap diri kita bersenang-senang di muka bumi ini. Dan sungguhnya kita butuh bekal, kita butuh amal.
bekal kita ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal, tiada yang lain. Jangankan sepeda motor, mobil-mobil yang kita parkir, rumah-rumah yang bermegah-megah di sana, tidak akan kita bawa. Keluarga kita, tidak akan ada yang mau ikut ke dalam liang lahat bersama kita. Rumah-rumah tadi, atau kendaraan-kendaraan, jangankan pintunya, kuncinya saja tidak akan kita bisa bawa ke dalam rumah. Lagi-lagi, bekal kita hanyalah iman dan amal. Siapa yang menyangkal, kita akan semua kembali kepada Allah SWT. Sering kita dengar di masjid-masjid, sering diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu barat sebuah arisan. Semua akan dapat dilihat, pasti dan pasti. Allahu Akbar. Dan kita, ketika kita dalam kubur, kita sendiri tidak akan menemani. Pernah merasakan mati lampu? Mati lampu. Kita yang sendiri. Mungkin kita masih bisa SMS dikirim, SMS diterima. Kita masih bisa SMS, masih bisa pakai senter, masih bisa pakai genset dan sebagainya. Tapi dalam kubur, yang akan menerima kita hanyalah iman dan amal kita. Jangan sampai seperti yang Allah terangkan Al-Quran. Kita akan kembali di muka bumi ini. Apakah nanti di sana baru kita menyesal? Tiada guna. Allah terangkan dalam Al-Quran, Rabbana abdarna sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Ya Allah, telah kami lihat, kami telah mendengar. Kembalikan kami ke bumi ini untuk berbuat amal. Semuanya kami orang yang yakin. Allah bilang, oh tidak bisa. Kita tidak akan kembali lagi ke bumi ini untuk berbuat amal. Nah, maka sekarang Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kekuatan. Mari kita gunakan untuk amal ibadah. Utamanya, saya pesan pada diri saya pribadi, kepada Anda sekalian. Mari perbaiki amal, utamanya sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Karena siapa yang melalaikan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Summa na'udzubillah. InsyaAllah. Mungkin hanya sedikit ini yang kali ini bisa saya sampaikan. Benarnya dari Allah, salahnya dari pribadi ini yang masih belajar. Saya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.